Selamat datang di Manhwa Antagonis. Kali ini kita akan melanjutkan komik manhwa yang berjudul Return of the Sword God Rank Civil Servant. Cerita dimulai dengan Suho yang memasuki sebuah tempat. Tak lama diketahui bahwa tempat tersebut adalah pasar yang menjual berbagai macam peralatan untuk hunter. Suho terlihat membeli beberapa barang yang dibutuhkannya, meskipun masih ada beberapa item lain yang belum sempat ia beli. Dalam hati, Suho berpikir, aku sudah membeli semua yang kubutuhkan. Sekarang, aku harus mencari senjata. Aku sengaja datang ke tempat terpencil ini karena khawatir tidak menemukan apa yang kucari di toko-toko yang lebih ramai. Tak lama, pandangan Suho tertuju pada sebuah toko senjata. Ia bergumam pelan. Aku penasaran, apakah ada sesuatu yang menarik di sini? Suho pun masuk ke dalam toko dan menyapa pemiliknya. Halo bos. Sang penjual senjata menatap Suho dan bertanya, apa yang kau cari? Dengan senyum tipis, Suho menjawab, aku baru saja menjadi hunter, jadi aku sedang mencari senjata ringan yang bisa kugunakan. Melihat tingkah laku Suho, penjual itu langsung menunjuk ke sudut ruangan tempat berbagai senjata lusuh tertata seadanya. Yang di sana harganya sedikit lebih murah, ucapnya singkat. Terima kasih, balas Suho. Ia melirik ke arah yang ditunjukkan, lalu bergumam pelan. Wow, lihat semua debu ini. Suho pun mendekat dan mulai memeriksa beberapa senjata sambil berpikir sebagian besar senjata low grade bahkan tidak punya informasi yang terverifikasi. Tapi itu bukan berarti senjata tak terverifikasi selalu murah. Kadang ada senjata yang harus melewati proses pelepasan untuk menjadi senjata sejati. Senjata seperti itu biasanya memancarkan aura, seolah mencari pengakuan. Ya, tak banyak pemain yang sadar kalau ada senjata seperti itu di tempat seperti ini. Tiba-tiba notifikasi muncul. Magic Detection aktif. Begitu notifikasi itu muncul, cahaya kebiruan perlahan keluar dari salah satu tombak yang ada di sana. Melihatnya, Suho tersenyum kecil dan bergumam. Aku menemukannya. Adegan berganti. Kini Suho sudah berada di sebuah taman. Terlihat ia memandangi tombak yang baru saja dibelinya sambil tersenyum puas. Jika pemiliknya tahu nilai sebenarnya dari tombak ini, dia pasti menyesal telah menjualnya murah. Tak lama, Suho mulai bersiap untuk membangunkan senjata tersebut. Sambil membatin, baiklah, haruskah kita mulai? Ia lalu memejamkan mata, menarik napas dalam, dan mulai menuangkan mana ke dalam tombak itu. Sistem tiba kekuatan magic. Kesadaran mulai terbangkitkan. Kebangkitan dimulai. Tanpa disadari, tombak itu terus menyerap mana Suho tanpa henti. Ia terkejut dan bergumam. Ini menyerap manaku dengan cepat. Suho langsung melepaskan senjatanya dan terduduk lemas. Seluruh energi sihirnya habis terkuras. Dalam hati, ia berangan. Kalau saja aku terlambat sedikit, aku pasti sudah pingsan karena kehabisan kekuatan sihir. Ia melanjutkan. Untuk membangunkan benda ini, magicku setidaknya harus mencapai 100. Meskipun belum bisa kugunakan sekarang, ini akan menjadi bantuan besar di masa depan. Aku harus menaikkan levelku dengan cepat, lalu membangunkanmu. Adegan berganti ke suatu tempat. Terlihat seseorang yang sedang sibuk dengan pekerjaannya hingga tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan ekspresi sedikit malas, ia menjawab, halo, ini Joe Jinhui. Suara di seberang langsung memperkenalkan diri. Kau reporter Joe Jinhui dari PBS kan? Senang bertemu denganmu. Aku An Suho. Jinhui mengangguk kecil meski kebingungan. Sio? Ah iya, Tuan Suho, senang bertemu juga. Sesaat ia tampak berpikir keras mencoba mengingat nama itu. Tak lama, matanya membesar saat akhirnya sadar. Oh, kandidat teratas dari ujian Hunter tahun ini? Suho menjawab singkat, itu benar. Aku juga seorang raider solo dari insiden gate tak terduga di stasiun Sindorim. Begitu mendengar kata Sindorim, Jinhui langsung terkejut dan bangkit dari kursinya. Apa? Maksudmu insiden Sindorim itu? Mendengar reaksi itu, rekan-rekan kerja di sekitarnya ikut menoleh, saling bertukar pandang sambil membatin. Tunggu, dia bilang kalau dia menyelesaikan gate Sindorim sebelum punya lisensi Hunter? Sungguh, monster. Jinwi kembali fokus pada percakapan dan bertanya. Tapi, boleh aku tahu, kenapa kau menghubungiku? Suho menjawab tenang. Aku membaca blogmu. Kudengar kau sering disebut sebagai anak sendok emas ya? Meski begitu, kau tetap memilih jadi jurnalis. Artinya, kau punya rasa profesional tinggi. Aku punya banyak rencana ke depan, termasuk materi berita yang cukup berharga. Bagaimana kalau kau jadi reporter eksklusifku? Jinhui tertawa kecil, lalu berkata, apa kau serius ingin menjadikan reporter kaya sepertiku sebagai bawahanmu? Ia menatap layar ponselnya sejenak sambil bergumam. Dia ini,
Benar-benar orang aneh yang merasa dirinya spesial. Kemudian, ia kembali menjawab Suho. Aku paham maksudmu. Tapi, pendekatan seperti ini terasa kurang nyaman. Meskipun aku reporter yang haus berita, aku tak pernah berniat menjadi bawahan siapapun. Suho kemudian berkata, yang kuinginkan bukan bawahan, tapi partner yang hebat. Jinhui mengernyit, lalu bertanya, jujur saja, apa yang membuat seorang rekan jadi hebat menurutmu? Aku bertanya karena sepertinya kau mencoba melakukan trik demi menaikkan nilai sebelum bergabung dengan guild. Suho tersenyum tipis dan menjawab, itu tidak sepenuhnya salah. Tapi bukan untuk menaikkan nilai. Aku mencari ketenaran, karena aku berencana menjadi seorang pegawai sipil. Mendengar itu, Jinhui terlihat bingung. Jawaban Suho jelas di luar dugaannya. Pegawai sipil, maksudmu di asosiasi Hunter? Aku kurang paham. Suho menatapnya serius. Benar, dan kau juga bisa mendapatkan ketenaran melaluiku. Jinhui menghela napas pendek, lalu berkata, tapi bukankah seharusnya kau masuk ke guild besar? Jadi Hunter pegawai sipil? Kau bercanda kan? Suho menggeleng. Aku tidak bercanda. Aku akan bergabung dengan asosiasi Hunter dan bekerja langsung di lapangan. Jinhui menatapnya curiga. Jadi kau tipe orang yang punya orang tua kaya, hidup santai, lalu mengincar penghargaan sebagai hobi? Suho tersenyum samar. Tidak, aku yatim piatu. Mungkin itu sebabnya aku tertarik jadi pegawai sipil. Menaklukkan gate adalah tujuan hidupku. Dalam hati, Jinhui membatin. Orang ini serius. Akhir-akhir ini makin banyak saja orang aneh, sampai-sampai sulit dipahami. Tapi, ya sudahlah, mungkin bukan urusanku. Setelah berpikir sejenak, Jinhui berkata, aku mengerti maksudmu. Tapi maaf, aku tetap harus menolak tawaran jadi reporter eksklusifmu. Aku ingin menulis artikel sesuai keinginanku. Suho tersenyum lebih lebar. Kalau begitu, bagaimana kalau kita buat taruhan? Jinhui menaikkan alis. Taruhan? Suho mengangguk. Aku perlu membuktikan diriku dan mendapatkan kepercayaanmu. Karena aku seorang hunter, bukankah lebih adil kalau aku menunjukkannya lewat kemampuan? Ia lalu menatap sebuah menara tinggi menjulang dan berkata, aku berencana menaklukkan menara tantangan sendirian hari ini. Jinhui terkejut, matanya membesar. Kau serius? Menara tantangan itu bahkan sulit ditaklukkan dalam satu tim. Dan kau mau menyelesaikannya sendirian? Suho menjawab mantap. Ya, aku yakin itu cukup untuk membuktikan diriku. Jadi, jika aku berhasil, kumohon jadilah reporter pribadiku. Eksklusif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten terbaru dari kami. Kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.